Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Mulki. Saya Hasan Zulirfan. Kami ingin menjelaskan tentang masalah sosial. Baiklah, yang pertama materinya adalah pengertian menurut 5 ahli sosiologi. Nah, menurut Sutomo, definisi masalah sosial adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya. Artinya keadaan ini seringkali tidak digunakan masyarakat secara umum dan mengakibatkan gejolak-gejolak sosial terjadi dalam masyarakat. Yang kedua adalah Leslie. Pengertian masalah sosial adalah keadaan yang berpengaruh dan kondisional sisi dalam kehidupan sosial, lantaran adanya masalah yang tidak diinginkan sehingga membutuhkan tindakan dalam upaya pewujudan solusinya. Yang ketiga adalah Bulmer. Pengertian masalah sosial adalah situasi dan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena adanya paradigma kesalahan sosial atau gejala sosial yang dianggap tidak wajar. Yang keempat oleh Kartini Kartono. Pengertian permasalahan sosial adalah suatu situasi yang dapat mengganggu kestabilan hidup manusia. Situasi ini dianggap sebagai situasi yang menyimpang hingga akhirnya harus segera mungkin untuk dapat diselesaikan. Dan yang terakhir dari Arnold Ross. Masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan mempengaruhi pada keadaan masyarakat yang akhirnya kondisi tersebut haruslah diberikan upaya pengubahannya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama ada terjadi berulang-ulang. Jika masalah atau ketidaksesuaian hanya terjadi sekali dan tidak berulang, tentu dapat dimaklumi dan diselesaikan dengan cepat. Dengan begitu, keadaan akan kembali normal. Yang kedua, kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang. Kondisi seperti ini tentunya bukan lagi rahasia pribadi. Perasaan tidak pantas yang dirasakan banyak orang merupakan pertanda adanya masalah sosial. Yang ketiga, kondisi yang dianggap tidak menyenangkan. Kondisi yang dianggap tidak menyenangkan tentunya juga menjadi cara kita mengenali masalah sosial. Kondisi yang dimaksud tentu mempengaruhi banyak orang namun berdampak berbahaya jika dibiarkan. Misalnya terjadinya pesta minuman keras dan pesta narkoba. 4. Kondisi yang dinilai memiliki perpecahan. Masalah sosial dapat menyebabkan runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan di antara makhluk sosial. Dengan masalah makan, tidak jarang kita melihat munculnya perpecahan antar komunitas. Yang kelima, masalah harus diselesaikan secara proaktif. Masalah yang dialami individu tentunya sangat berbeda dengan masalah sosial. Jika menyangkut masalah individu dapat diselesaikan sendiri, sedangkan jika menyangkut masalah sosial tentunya harus diselesaikan dengan secara hati-hati dengan anggota masyarakat lainnya, dengan melakukan rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, perencanaan sosial, atau sanksi sosial. Yang ketiga adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah sosial karena banyaknya individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang banyak. Adanya faktor ekonomi tentunya akan menimbulkan masalah kemiskinan yang membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya juga dapat menyebabkan masalah sosial karena tidak semua nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat dalam budaya itu sama. Hal inilah yang mempengaruhi ketimpangan dan menimbulkan masalah sosial. Dengan masyarakat yang heterogen dan multikultural, budaya terbentuk karena kebiasaan yang dideklarasikan, dibiarkan, kemudian menjadi karakter sehingga terbentuklah budaya. Jika ada budaya baru yang bertentangan dengan budaya yang ada, akan menimbulkan masalah di masyarakat. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis juga dapat menjadi faktor terjadinya masalah sosial. Jika terjadi tidak sesuai dengan harapan, terwujudnya kesehatan masyarakat dengan realitas kondisi yang mengganggu stabilitas kesehatan. Terjadinya masalah karena faktor biologis dapat disebabkan oleh penyakit infeksi yang sulit diatasi atau bahkan kurangnya pelayanan kesehatan yang diterima karena peralatan dan fasilitas yang kurang memadai. Misalnya masalah saat ini adalah COVID-19 dan keracunan makanan. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Hal ini dipicu oleh beban hidup yang terlalu berat bagi masyarakat seperti gangguan psikologis atau pola pikir yang membuat tidak bisa berpikir normal dan ketidakstabilannya
dalam mengontrol emosi saat terjadi masalah pada dirinya. Contohnya depresi, bunuh diri, aliran sesat, antisosial, dan sebagainya. Yang kelima adalah faktor demografis. Faktor demografi di mana terjadi pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk di suatu daerah. Faktor ini diakibatkan oleh tidak stabilnya angka kelahiran dan kematian di suatu tempat. Masalah pendudukan tentunya akan menimbulkan masalah sosial, seperti pertumbuhan penduduk yang memiliki angka kelahiran yang tinggi. Banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak anak yang terlantar seperti anak jalanan dan lain sebagainya. Yang keenam, faktor geografis. Faktor geografis ini berupa kondisi iklim dan potensi bencana. Ini juga menimbulkan banyak masalah sosial. Iklim yang buruk akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Misalnya pada suatu daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani. Jika iklim lebih panas, maka akan terjadinya kekeringan atau sering hujan. Akan menyebabkan erosi tanah, bahkan dapat menyebabkan banjir bandang. Hal ini akan menyebabkan petani gagal dalam bercocok tanam, bahkan gagal panen. Hal ini juga akan sangat berpengaruh. Selanjutnya ada bentuk masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dianggap sebagai akar penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau batasan. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Kedua, kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan hukum pidana, bertentangan dengan moral manusia, bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat. Secara sosiologis, kriminalitas diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Hal ini tentunya akan merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial psikologis. Yang ketiga ada peperangan. Peperangan adalah bentuk konflik dan institusi sosial. Peperangan tersebut mengakibatkan disorganisasi sosial di berbagai aspek masalah masyarakat, baik bagi negara yang menang maupun yang kalah. Peperangan hari ini biasanya perang total, yaitu tidak hanya angkatan bersenjata, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Perang selalu meninggalkan masalah yang berlarut-larut. Contoh, kenakalan remaja. Tawuran antar remaja adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Dari peristiwa itu bisa dilihat bahwa kenakalan remaja adalah salah satu contoh masalah sosial. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran dari norma-norma yang ada dan seharusnya dianut oleh para remaja. Dampak yang sangat berpengaruh dari kenakalan remaja adalah pada remaja itu sendiri. Kenakalan remaja akan membuat mental dari remaja tersebut rusak. Jika banyak remaja yang mentalnya rusak, ini adalah ancaman yang serius untuk Indonesia, untuk generasi yang akan datang. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah dengan selalu mengawasinya. Banyak pihak yang harus ikut terlibat dalam upaya ini, seperti pihak sekolah, pemerintah, masyarakat umum, dan yang sangat berpengaruh adalah keluarga atau orang tua. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.